A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormatin para jamaah mushola musodik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat maupun nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam yang ke-8 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Maret tahun 2023 Masehi. Tak lupa selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah pada malam ini, izinkanlah kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sebagai MC saya sendiri, untuk sholat tarawih maupun sholat isya dan tarawih dan kultum akan dipimpin oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Fahrul Falah. Adapun Andre Al-Fariji sebagai Bilal. Alhamdulillah semua telah di tengah-tengah kita. Sementara itu untuk petugas pada esok malam adalah Rifki Halim sebagai MC, Bapak Haji Kosasi sebagai imam sholat isya dan sholat tarawih. Untuk Dede Abdul Salam sebagai Bilal. Kepada bapak-bapak diharapkan untuk menyiapkan diri. Untuk selanjutnya yaitu laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu mendapatkan 800.000, total sampai malam ini yaitu 6.210.000 rupiah. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairon khasiron kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sedekah untuk berbuka puasa di Mushola Al-Musodik, yaitu dari RT 02, RW 04 dan RW 03. Untuk selanjutnya saya mohon keikhlasan mendoakan dan membacakan surat Al-Fatihah untuk jamaah Mushola Al-Musodik, yaitu Bapak Heri Wuntu yang saat ini sedang sakit. Semoga segera disembuhkan dari penyakitnya dan bisa kembali berjamaah di Mushola Al-Musodik. Ilaha daroti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya, wabil khusus Bapak Heru Wuntu, jamaah Mushola Al-Musodik yang telah menyisikan sebagian hartanya, yaitu mengisi kotak amal dan berbuka puasa di Mushola Al-Musodik, ala hajniyah ala kuli niatin soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih
Saya ucapkan demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pada segenap pengurus Musholah Al-Mushodiq, wabil khusus Ketua DKM Musholah Al-Mushodiq, yakni Bapak Haji Suwoto, yang mana semoga pengurus Musholah Al-Mushodiq semuanya selalu senantiasa diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus yang saya hormati kepada para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, baik laki-laki maupun putri semuanya, semoga kumpul kita di tempat ini menjadi tanda bukti bahwa kita adalah termasuk hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala hendak akan mengkabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga untuk tahun yang akan datangnya kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam tak lupa marilah kita haturkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat tersebut tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, serta kita sebagai umatnya di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah enggak terasa kita sudah berada di malam ke-8 atau ke-7? 8 bulan suci Ramadan. Berarti lebaran masih sisa 22 hari lagi, Pak. Ya. Semoga aja nih salat tarawihnya semakin rajin, ya. Salat tarawihnya semakin giat. Kalau kata orang sini mah bahasanya getol, makin getol tarawihnya makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahas salat tarawih itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi Rasulullah menganjurkan kita adwamuha, untuk mendawamkan sholat sunnah tarawih. Mendawamkan ini apa artinya? Usahakan diri kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka kalau ada orang yang mewajibkan sholat tarawih, dosa. Karena dasar hukumnya sholat tarawih adalah sunnah. Tapi jangan mentang-mentang sunnah semuanya pada pindah ke mall. Ya, mentang-mentang sholat tarawih sunnah semuanya pada pindah ke Tanah Abang. Ya, usahakan musola rame, masjid rame. Jangan ramein pasar, tapi ramein musola. Tuh. Maka kayak tadi nih Pak, Bu. Ini saran dari saya. Nanti yang hari-hari yang akan datang, kalau habis sholat Isya, laksanain dulu sunnah ba'diyah Isya. Itu pahalanya lebih gede daripada sholat sunnah tarawih. Kenapa? Ba'diyah. Salat sunnah ba'diyah untuk melengkapi ya jumlah salat yang telah kita lewati. Dengan ba'diyah insyaallah tuh salat wajib kita yang terlewati ya bisa ketutup lah minimal. Asalkan yakin aja sama Allah. Kita ibadah sama Allah. Terima apa kagak nih? Diterima apa kagak? Itu udah was-was dari setan, Pak. Hati-hati. Kalau kita nih salat tarawih, kita doa, kita zikir kepada Allah, hati kita berkata, kira-kira diterima nggak ya sama Allah? Nah itu was-was dari setan. Bukan kitanya yang kagak yakin, tapi setan yang menggoda kita. Bahkan ada Pak, ya. Nah ini kata Rasulullah Pak, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulfatus syayatin. Kata Rasulullah bersabda dalam hadisnya, apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Artinya apa?
Doa-doa kita nih diijabah oleh Allah. Di bulan Ramadan ada satu waktu yang doa kita diijabah sama Allah, yaitu ketika buka puasa, Pak, Bu. Ya, ketika buka puasa kita baca doa dulu tuh. Ya, doa buka puasa, habis doa buka puasa langsung niat dalam hati kita minta kepada Allah. Ya, apa keperluannya nih? Ibu-ibu, ya Allah, semoga untuk puasa besoknya suami saya ngasih uang belanja lebih lagi, ya Allah. Ya, tuh umpama begitu. Ya. Yang bapak-bapak doa, ya Allah, semoga untuk puasa yang akan datang lagi saya semakin giat ibadah dan menjalankan sunnah, ya Allah. Terserah mau minta apa aja. Ya, karena doa nih, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu pasti kalau doa mintanya rezeki. Kagak mungkin yang lain. Enggak mungkin ngedoain kaum muslimin wal muslimat. Paling kalau doanya lagi rame-rame. Saya saranin kalau doa sendiri selipin. Ini doa paling ijabah, selipin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat. Selipin satu. Habis itu baru dah kita khusus doa apa aja, minta rezeki. Ya, asal jangan minta yang macam-macam ya, Pak ya. Ya, mintanya yang khusus-khusus saja. Ya, makanya kalau di sebelah sono, kampus sebelah sono mintanya macam-macam aja. Bapak-bapak mintanya mau kawin lagi, mau apa lagi. Nah, jangan ini mintanya yang fokus saja untuk ibadah. Minta rezeki silakan, minta rezeki sama Allah. Kalau nggak diijabah bagaimana? Nah, pertanyaannya begini. Kalau ada doa kita yang kagak diijabah oleh Allah, itu digantinya di akhirat. Di dunia kita nggak dikabulin minta rezeki, tapi lihat nanti di akhirat. Allah kasih kebahagiaan di dalam akhiratnya Allah. Minta kesehatan, yang lagi sakit minta kesehatan, nggak dikabulin sama Allah. Bukan nggak dikabulin, ya, tapi nanti di akhirat akan dikabulin oleh Allah. Yang ketiga ada lagi begini. Ini di dalam kitab Tanjul Qaul dijelasin nih, Rasulullah yang bersabda, kalau doa kita kagak diijabah oleh Allah, kita lagi ada masalah rumit, ya kan sekarang lagi maraknya nih orang apa ini, apa utang apa itu online ya, apa utang online disebutnya apa? Ya begitu dah. Lagi maraknya utang online, dikejar-kejar sama rentenir. Dia minta sama Allah, minta rezeki buat bayar utang, kagak keganti kan? Ganti. Akhirnya dia berkata, bagaimana ini Allah? Saya udah sholat, saya udah zikir, kok doa saya kagak dikabulin? Nih yang begitu tuh namanya suudzon sama Allah. Kata Allah apa? Wahai hambaku, bukannya aku tidak ingin mengkabulkan doamu, tapi ada takdirmu bahwasanya kamu besok kelindes truk. Makanya aku selamatkan dirimu daripada kelindes truk. Mendingan kagak usah dikasih rezeki. Gitu, Pak. Kira-kira bapak-bapak nih mau dikasih rezeki apa besok kelindes truk, Pak? Apa itu? Terbebas dari kelindes truk. Ya terbebas ya, keselamatan diri paling utama. Makanya kalau ada doa-doa kita kagak dikabulin sama Allah, udah husnudzon aja. Pasti Allah balas di akhirat. Ya. Nah, terus wagul liqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Ya kita dosa-dosa kita nih selama 1 tahun penuh hingga datangnya bulan suci Ramadan itu kelak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibelenggu para setan. Tuh setan tuh diikat tuh, Pak, di bulan Ramadan sekarang. Makanya kalau ada orang gagap puasa di bulan Ramadan tuh setan yang lepas. Ya. Nah, setan kan diikat nih di bulan Ramadan. Ada orang gagap puasa, nah itu setan yang lepas, Pak. Ya, bukan orang yang berupa setan, tapi sifatnya yang berupa setan. Nah, makanya nih bulan Ramadan jangan kita sia-siakan. Udah minta aja sama Allah yang banyak. Ya. Nah, ada nih satu kisah dari Rasulullah SAW. Ini hadis karangan daripada Imam Ahmad Hashimi, riwayat daripada Imam Daruqutni. Kata Rasulullah dalam sabdanya, ibtagu rif'ata indallah, raihlah derajat yang tinggi di sisi Allah. Kata Rasulullah nih, Bu, dalam mengartikan hadis, Pak, di sisi sama di dekat itu beda. Sisi sama dekat beda. Ini dalam ilmu hadis. Kalau di sisi itu artinya dipeluk, Pak, nempel. Ya mohon maaf kalau bapak-bapak sama ibu-ibu tidur berdua itu namanya di
di sisi, bukan di samping atau di pinggir atau di kiri kanan. Kalau yang namanya di sisi itu dipeluk sama Allah, atau enggak nempel gitu sama Allah. Makanya kalau kita mau mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, ya tahlumu amman jahila alaik, berlemah lembutlah kepada orang yang bodoh atas dirimu. Kalau ada orang yang belum ngerti agama, belum ngerti Quran, belum ngerti Iqra, ajarin aja Pak, ajarin. Saya aja nih, murid saya, nenek masih masih belajar sama saya. Belajar apa nek? Belajar Iqra 1, ngulang dari Iqra 1. Kata saya, kagak apa-apa, Nyai, gak usah malu. Gak apa-apa Nyai mah telat ngaji kagak apa-apa, daripada sampai wafat dia kagak sempet ngaji. Nah itu lebih parah. Nyai masih ada yang Iqra 6, masih ada yang Iqra 5. Kata saya, udah gak usah malu. Dan juga yang kagak bisa ngaji, gak usah malu minta ajarin ngaji sama yang udah bisa ngaji. Duh. Terus yang kedua, ya saling tolong menolong terhadap orang yang kurang pemahaman di dalam agama. Jangan kita hina. Lu wudu aja kayak capung cebok cepet banget. Jangan dikata begitu ya. Apalagi ada orang baru tobat nih ke musala, lah tumben. Sejak kapan ke musala? Nanti yang ada apa? Dia ini malu, nggak mau datang lagi ke musala. Nah, terus yang kedua kata Rasulullah, kalau kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu wa tu'ati man haramak, dan memberilah kamu kepada orang yang membenci kepadamu. Kira-kira nih Pak, sanggup gak nih Pak, kita disuruh sama Rasulullah sedekah ke orang yang benci sama kita. Ini orang bencinya luar biasa sama kita Pak. Kita lewat dikata-katain, kita jauh diomongin dari belakang. Kira-kira nih kita mau sedekah nggak tuh sama orang kayak begitu? Jarang. Paling kita sedekah sama orang yang bahaya aja sama kita, atau enggak sama orang yang kenal sama kita. Tapi enggak begitu juga dengan Rasulullah Pak. Ini Rasulullah nih, saya tutup dengan satu kisah. Rasulullah pernah datang ke Masjidil Haram mau jemaah, dihadang sama orang Yahudi. Ini orang Yahudi ini pemuda, di dalam sejarahnya itu, di dalam kitab sejarahnya Ishrina sana, umurnya itu 20 tahun kurang lebih. Pemuda ini menghadang Rasulullah ketika Rasulullah mau jalan ke masjid, diludahin muka Rasulullah. Bukan bajunya, bukan gamisnya, bukan, tapi muka Rasulullah yang diludahin sama pemuda itu. Akhirnya sehari udah diludahin. Kedua hari Rasulullah mau ke Masjidil Haram, masih diludahin juga. Ya ibarat kata kan Masjidil Haram tuh kayak ada jalan kecil gitu. Ya ibarat kata mah gang masjid lah. Gang masjid kalau di Indonesia dibilangnya mah. Itu Rasulullah diludahin lagi hari kedua. Hari ketiganya Rasulullah jalan, nengok kanan kiri, depan belakang, kok kagak ada ini langganan. Ya langganan ngeludahin. Kemana ini orang? Rasulullah sholat, ya berjamaah, kelar sholat Rasulullah bertanya kepada salah satu seseorang di depan masjid, mana orang Yahudi yang sering meludahi saya, kata Rasulullah. Akhirnya kata orang tersebut, orangnya sedang sakit di rumah. Jadi ini orang Yahudinya sakit. Alhasil apa? Rasulullah bergegas pergi ke pasar beli buah-buahan. Beli makan-makanan ringan. Untuk apa? Untuk menjenguk orang Yahudi yang meludahi Rasulullah. Tuh, betapa sabarnya itu Rasulullah. Sama orang Yahudi aja masih baik. Padahal waktu orang Yahudi ngeludahin Rasulullah mulu. Didatengin, diketok pintunya. Orang Yahudi nanya, "Man anta?" "Ana Muhammad." "Aina Muhammad?" "Muhammad yang mana?" kata orang Yahudi ini. Dia kaget. Jangan-jangan Muhammad nabinya orang Islam ini yang saya ludahin. Tapi nggak mungkin lah Muhammad yang dimaksud nabi itu datang kemari. Kalau Muhammad bener datang kemari ngapain? Mau balas dendam. Tuh kata orang Yahudi tersebut. Alhasil apa? Ana Muhammad Rasulullah. Tuh utusannya Allah. Alhasil apa? Dibukain pintunya. Itu gemeter Pak. Orang Yahudi gemeter. Bawaannya takutnya Nabi Muhammad bawa pasukan mau nyerang dia, padahal mah kagak. Rasulullah bawa buah-buahan sama makanan ringan, jengukin orang Yahudi itu sakit. Dijengukin sama Rasulullah. Alhasil orang Yahudi itu berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini disuruh oleh petinggi-petinggi Yahudi untuk meludahi dirimu. Akan tetapi ketika diriku sakit, tidak ada satupun petinggi Yahudi yang menjengukku.
Bahkan engkau yang saya ludahi menjengukku, orang yang pertama kali menjenguk diriku, kata orang Yahudi tersebut. Maka aku berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi tersebut masuk agama Islam. Inilah apa ini arti daripada sabdanya Rasulullah SAW. Bahwasanya kita harus bersedekah atau berbuat baik kepada orang yang benci sama kita. Mau orang yang baik sama kita, mau orang yang benci sama kita, udah kalau emang kita punya rezeki lebih, sedekahin aja, sedekahin ya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau ada ucapan yang salah. Mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.